Setiap detik kejadian tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Allah melihat, Allah menyaksikan. Ada malaikat menjaga, melihat, menyaksikan. Seluruh alam semesta menyaksikan, jadi saksi kita. Kursi ini jadi saksi buat kita. Rumah ini akan jadi saksi buat kita. Seluruhnya akan bersaksi, handphone kita akan bersaksi. Maka kita harus yakin. Ya, kebaikan itu yang pertama adalah man amana billah, beriman kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, segala sesuatu. Kami beriman kepadamu ya Allah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabana. Doa yang luar biasa. Rabbana innana amanna, kami beriman kepadamu ya Allah. Faghfir lana dzunubana, ampuni semua dosa kami ya Allah. Wa qina adzabana. Bebaskan kami dari api neraka, lindungi kami dari api neraka. Yang kedua, beriman itu kepada siapa? Amanah billah wal yaumil akhir. Iman kedua kepada yaumil akhir, kebaikan itu adalah beriman kepada hari akhirat. Jangan sampai kita lupa kepada hari akhirat, lupa kepada pulang. Hidup kita yang abadi di akhirat, bukan di sini. Kita makin hari makin tua, makin payah. Di akhirat gak ada tuanya, muda terus. Hidup selama-lamanya, khalidina fiha abada. Hari-hari kita harus ingat akhirat. Harus ingat akhirat, jangan lupa akhirat. Semua akan ditampilkan, semua akan dicatat, nggak akan ketukar. Yang zalim akan ditampilkan, yang baik akan ditampilkan. Allah nggak mungkin ketukar. Allah adil, Allah maha detil. Jangan khawatir jadi orang baik, jangan khawatir jadi orang benar. Di akhirat semua akan panen. Hati yang baik akan muncul, hati yang jernih akan tampil. Jadi semua harus dikaitkan dengan akhirat. Semua harus dikaitkan dengan akhirat. Kira-kira hari ini jadi pahala nggak di akhirat? Kira-kira menyapa istri itu jadi amal soleh nggak di akhirat? Kira-kira bertetangga kita nanti jadi kebaikan? Selalu kita tanyakan akhirat. Musibah terbesar umat manusia, Al-Quran menyebutkan, para nabi mengingatkan, musibah terbesar manusia adalah lupa kepada akhirat. Musibah terbesar manusia lupa pada akhirat. Lupa sama akhirat. Hidup kita bukan di sini, sebentar. Cepat. Bahkan nanti orang kan berapa lama ditanya hidup di dunia? Paling cuma sesaat, katanya sehari. Jadi orang yang ditanya kamu hidup berapa lama di dunia? Sehari. Sehari jawabannya. Jangan menyesal. Diingatkan berkali-kali Al-Quran mengingatkan, para nabi mengingatkan, para rasul mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan terperdaya dengan dunia. Jangan terlena dengan dunia. Jangan sampai sehari kita lupa akhirat. Jangan sampai hari-hari kita lupa akhirat. Dunia aja. Tahu-tahu mati. Ya. Jadi kita mari terus mengingat akhirat. Kalau dunia mengingat akhirat, dunianya makin baik. Kalau dunia dipersiapkan untuk akhirat, dunianya makin baik. Kalau dunia kita ingatkan kepada akhirat, dunia kita makin berkualitas. Makin berkualitas. Mulut kita makin baik, akhlak kita makin baik, senyum kita makin baik, kerja kita makin amanah. Kerja kita makin amanah. Karena akan ditanya semua di akhirat. Akan ditanya. Jadi musibah terbesar lupa pada negeri akhirat. Jangan lupa. Ini diingatkan berkali-kali. Santai. Terlalu nyaman dengan dunia. Terlalu terlena dengan dunia. Akhirnya dunia juga nggak dapat. Dunia juga nggak kaya. Akhirat nggak dapat. Ya. Bahkan dunia, orang yang kuat dengan dunia angkuh dan sombong. Angkuh, sombong, dolim, lupa, kasar. Banyak orang yang nggak siap dengan dunia. Apa iman yang kedua? Jadi bukan hanya menghadap timur barat, tapi timur barat untuk beriman kepada Allah. Timur barat untuk beriman kepada akhirat dan malaikat. Ada malaikat yang menemani kita. Setiap orang ditemani oleh malaikat, mencatat, menemani, menjaganya. Ada malaikat rahmat.
Jadi imat dijaga oleh malaikat, ditemani setiap waktu, mencatat, menilai. Bahkan malaikat nangis. Kalau imat maksiat, malaikat ya Allah nangis. Ya. Kemudian kepada siapa? Wal malaikah wal kitab. Kita beriman betapa Al-Quran ini dahsyat. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya Injil. Injil membenarkan Taurat. Jadi dia satu kesatuan. Jadi Taurat dibenarkan oleh Injil. Injil dibenarkan oleh Al-Quran. Penutupnya Al-Quran. Sekarang kita eranya, zamannya Al-Quran. Tidak lagi kepada Injil, tidak lagi kepada Taurat. Karena zamannya sudah selesai, nabinya sudah. Tapi mereka serangkaian. Kitab-kitab Allah itu serangkaian. Ya, kitab-kitab Allah itu serangkaian. Satu napas, yaitu Islam. Yaitu berserah diri kepada Allah. Semuanya adalah Muslim. Maka Allah mengecam betul. Allah marah betul kepada orang yang menyatakan Allah punya anak. Ada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan ibu, Tuhan anak. Allah sangat marah. Allah sangat marah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, seluruhnya para nabi tidak mengatakan ada Tuhan lain selain Allah. Seluruhnya dakwah para nabi, Tuhan hanya Allah dan sembah kepada Allah. Kepada siapa lagi? Wa atal mala ala hubbihi. Nah, lihat nih. Kalimatnya Allah katakan wa atal mala ala hubbihi. Apa katanya? Ya. Dan kebajikan itu apa? Kebaikan itu bukan angga unggu timur barat, tapi kebajikan itu ya sholat ke arah kiblat, tetapi buktinya adalah apa? Memberi harta yang dicintai. Ada kalimatnya apa kata Allah? Wa atal mal, harta. Ya, ala hubbihi. Kalau sedekah yang bagus, yang kamu cinta, yang kamu senang. Jangan barang sisa, jangan barang bekas. Ya. Hati-hati, sedekah yang paling bagus yang kamu suka. Makanan apel beli 1,5 kilo, sedekahin. Beli lengkeng 1 kilo, berarti itu kamu suka, kamu pilih terbaik, sedekahin setengah. Kepada siapa yang Allah sebut? Jangan lupa, kepada kerabat. Al-Quran banyak merebut sedekah pertama kepada kerabat. Kepada kerabat. Berbahagialah Pak Angga yang ngurus anak yatim, ngurus saudaranya, ngurus keponakannya, yang terlantar diurus. Karena sedekah pertama yang Allah sebut kerabat. Jangan lupa. Ya. Apalagi kerabatnya miskin, lebih-lebih. Udah mah miskin kerabat. Ya, jangan sampai kita sukses jadi pejabat, sukses punya dunia, punya kehidupan, dia mah sukses tapi lupa sama saudara, sama kerabat sedekah. Ya. Gitu. Jangan lupa kerabat. Teman boleh, sahabat boleh. Ya kan, teman kantor boleh, tetangga boleh, tapi jangan lupa kerabat. Kerabat disebut berkali-kali kerabat nih, diingatkan. Jangan sampai kita kesebut di kalangan kerabat kita, dia mah sukses, dia menjadi orang sukses, kelihatannya enak, sekarang lupa sama kerabat. Ya. Kedua sama siapa? Kurba wal yatama, yatim. Ya, yatim. Kita kelihatannya agak kurang lah yatim. Banyak orang cari keberkahan dengan yatim. Allah menyebut berkali. Kalau Allah sudah menyebut berkali-kali tentang kerabat, dia punya nilai khusus. Kalau Allah menyebut berkali-kali tentang yatim, ini Allah menyebut yatim. Jadi nilainya lain ini yatim nih, ya. Jadi kalau kita punya rezeki, jangan lupa yatim. Ya. Dia punya nilai keberkahan sendiri. Bahkan antara Rasul dengan yatim itu seperti 2 jari. Rasul nanti bersama yatim di hari kiamat. Jadi jangan lupa yatim. Allah menyebut yatim. Dengan siapa lagi? Wal masakin, dan orang miskin. Ya. Bahkan dalam ayat lain, wal masakin, miskin yang siapa? Yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Jadi ada miskin yang tidak meminta-minta, kita mesti cari dia. Kita ketemukan. Ada orang yang menjaga diri, ifah, nggak minta-minta. Dia miskin, tapi menjaga kehormatan. Kita perlu kasih. Tapi miskin yang minta-minta juga kita nggak perlu suudzon, kasih aja. Ya, kasih aja. Ya, ternyata saya baru menyadari Al-Quran menyebut miskin yang minta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Memang manajemen negara secara umum mesti memperbaiki mental orang. Yang kaya jangan minta-minta. Tapi secara pribadi kita tidak boleh banyak bersuudzon, ya. Jadi wal masakin wabnas sabil. Siapa lagi wabnas sabil? Dan ya, untuk orang yang berjuang dalam perjalanan.
fisabilillah, ya. Fisabilillah. Orang mau silaturahim, fisabilillah. Orang yang menengok cucunya ke kampung, fisabilillah. Orang yang menengok gurunya pengen ngasih oleh-oleh sama gurunya, fisabilillah. Orang yang menengok kiainya gitu. Jadi kalau ada dia ngedengar tetangga mau kemana, pengen nengok kiai, itu wajib tuh. Nih saya tambahin ongkosnya. Itu, ya. Mau kemana nih? Gitu. Amar mau kemana? Pengen nengok guru. Nah itu sabilillah, ya. Mau kemana? Pengen majelis taklim di Jakarta. Udah lama nggak hadirin majelis taklim guru. Nah itu fisabilillah. Orang yang apa? Bepergian untuk kebaikan. Yang haji, yang mau umroh, boleh tuh. Tambahin ya sedekahnya. Yang mau kemana lagi? Orang, Mau mondok. ya sama. Yang mau nyantren, mau sekolah, mau kampus, mau pendidikan, mau nengok kebaikan, mau nengok gurunya. Ya. Jadi wasairina wa firriqab, ya. Peminta-minta itu disebut dalam itu peminta-minta, ya. Ya, jadi orang yang minta-minta kita nggak perlu suudon, kasih aja. Ya. Dan untuk memerdekakan hamba saja yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Jadi kebaikan tuh melaksanakan sholat, ya. Tidak ada kebaikan orang yang meninggalkan sholat. Dan bayar zakat. Harus mulai terus dihitung harta kita. Udah bayar zakat belum? Kira-kira harta kita dizakatin nggak? Dan orang yang menepati janji apabila berjanji. Ya, ini kita terus mengevaluasi diri. Hari ini kita janji apa? Hati-hati. Ya, hati-hati dengan janji. Kata Pak Eli ke anaknya, ntar sore abi transfer, lupa. Hati-hati. Mau beli apa, Mat? Nitip nanas. Ya, saya beliin, nggak dibeli. Hati-hati, ya. Hati-hati. Bacuna mau goreng apa? Pisang goreng, ya kan? Ntar pokoknya kebagian dia, kagak kebagian. Hati-hati. Hati-hati omongan kita seluruhnya. Mudah-mudahan kita dimudahkan melunasi janji-janji, menyelesaikan. Amin. Paling tidak kita merasa berdosa kalau janji belum tertunaikan, merasa salah, ingin menunaikannya. Kemudian orang yang sabar dalam kemelaratan, ya. Jadi hidup nggak selamanya senang. Orang beriman pasti diuji. Orang beriman pasti diuji, udah pasti. Jangan berharap senang terus sepanjangnya, nanti sombong. Pasti diuji. Ya. Orang beriman pasti dikasih ujian, diberikan ujian. Salah satu ujiannya kemelaratan. Kurang duit, kurang harta. Mau bayar ini nggak ada. Tagihan rumah belum ada. Nah itu sabar. Ya, sabar. Berdoa, memohon kepada Allah, mencari wasilah, ya. Wal akibatu lil muttaqin. Akhir yang baik itu kepada orang yang bertakwa. Pasti ada pertolongan Allah. Kemelaratan, ya. Penderitaan, ya. Fil ba'sa wa dharra, darurat. Wa hinal ba's, ya. Peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa yang benar? Beriman pada Allah. Siapa orang yang beriman benar itu selalu ingat akhirat. Siapa orang yang benar sadar ada malaikat di sekitarnya. Nggak bisa pergi ke WC kemanapun malaikat temenin semua. Selalu kemana aja malaikat menemani.